Sampai bertemu dalam acara pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah merupakan hal yang sangat penting dilakukan, terutama untuk penelitian yang terkait dengan kesuburan tanah. Karena kesuburan tanah dapat dinilai dari kesuburan fisik, kimia, maupun kesuburan biologi. Di samping itu, pengambilan sampel tanah juga penting dan diperlukan pada saat mahasiswa ataupun peneliti melakukan penelitian tentang erosi. Misalnya dalam kaitannya untuk menghitung erodibilitas tanah. Nah, mengapa tanah itu perlu diambil sampelnya di lapangan? Karena keadaan ataupun kualitas ataupun kondisi tanah di lapangan sangat bervariasi. Selain ditentukan oleh faktor-faktor pembentuk tanah itu sendiri, yaitu ada climate atau iklim, parent material atau bahan induk tanah, relief, kemudian organisme atau organisme yang ada di dalam tanah, dan juga time. Selain itu, di lapangan juga terdapat variasi dari sisi kondisi lahan, misalnya vegetasinya yang berbeda-beda, kemudian kelerengannya yang kemudian menyebabkan variasi kualitas tanah, dan kemudian juga curah hujan yang terjadi pada suatu tempat. Misalnya di latar belakang atau di wilayah tempat kita sekarang berada, ini kita berada di lahan hutan jati. Hutan jati merupakan hutan tanaman dengan jarak tanam yang relatif teratur, kemudian bersifat penanaman satu jenis, kadang disebut sebagai monokultur. Ini memudahkan kita di dalam mengambil sampel tanah karena mudah untuk mencari yang memenuhi syarat keterwakilan. Jadi sampel tanah selain harus memenuhi keterwakilan, itu yang pertama. Yang kedua juga pengambilan sampel tanah harus dilakukan dengan cara yang tepat dan pada lokasi yang benar, supaya sampel yang diambil pada saat dibawa ke laboratorium untuk dianalisis nanti akan memberikan hasil atau data yang baik. Selanjutnya, sampel tanah itu terdiri dari dua macam, yaitu sampel tanah yang terusik dan sampel tanah yang tidak terusik. Sampel tanah yang tidak terusik dapat diambil dengan menggunakan soil ring sample. Nah, mengapa harus ada sampel tanah terusik dan tidak terusik? Karena sampel tanah yang tidak terusik ini misalnya kepentingannya dapat digunakan untuk mengukur berat volume tanah dan juga untuk mengukur permeabilitas tanah. Nah, untuk yang sampel tanah terusik itu dapat dianalisis di laboratorium, misalnya untuk mengukur kesuburan tanah dengan analisis nitrogen, fosfor, kalium, ataupun digunakan untuk analisis tekstur misalnya. Nah, kemudian selain sampel tanah terusik dan tidak terusik, sebetulnya ada satu sampel lagi, yaitu sampel tanah bongkah. Yang ini dapat digunakan untuk pengukuran berat jenis tanah. Pengambilan sampel tanah untuk kepentingan kesuburan tanah dan analisis untuk mengetahui jenis tanah biasanya diperlukan untuk pengambilan sampel tanah pada profil tanah. Jadi profil tanah adalah irisan melintang tanah yang kemudian kita dapat melihat lapisan-lapisannya. Nah, untuk kepentingan ini maka sampel tanah diambil pada setiap lapisan yang ada. Nah, baik itu terusik maupun tidak terusik tergantung dari kebutuhan laboratoriumnya. Nah, kemudian untuk kepentingan penelitian hidrologi seringkali kita perlu juga untuk mengukur infiltrasi tanah. Nah, infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah.
Yang ini dapat diukur dengan menggunakan alat yang kita sebut double ring infiltrometer. Jadi ring yang terdiri dari 2 buah, yaitu ada inner ring atau ring yang di dalam yang berukuran lebih kecil dan ring yang di luar yang berukuran lebih besar. Nah, dengan alat ini kita dapat mengukur berapa kapasitas infiltrasi dan juga berapa kecepatan infiltrasinya. Infiltrasi ini sangat ditentukan oleh karakteristik atau sifat-sifat tanah, baik itu fisik maupun kimia. Ya, jadi misalnya tekstur, struktur, bahan organik, kemudian kemantapan agregat, ini sangat menentukan berapa kemampuan tanah untuk menginfiltrasikan air. Nah, sehingga infiltrasi juga merupakan parameter yang sangat penting. Sobat konservasi, semoga video ini bermanfaat baik bagi para mahasiswa, peneliti maupun penggiat lingkungan pada umumnya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Salam sehat untuk sahabat konservasi.